Shalom, apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu di video saya lagi dan di channel ini. Saya berdoa, saya berharap kamu sehat dan diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Salam bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya, baru pertama kali kenal, salam kenal ya. Saya Jimmy Henlistio, semoga video-video saya dan channel saya bisa memberkati kamu. Nah guys, hari ini saya mau bicara tentang apa sih arti sesungguhnya hidup dipimpin oleh Roh? Dipimpin oleh Roh Kudus itu gimana caranya? Apakah Roh Kudus ada wujudnya? Dia ngomong sama kita dengan suara di telinga kita, atau bagaimana sih caranya? Ya. Nah, kita akan bahas guys. Are you ready? Nah guys, di awal ini saya mau tanya sama kamu semua. Tolong dijawab. Pertanyaan adalah, guys, Roh Kudus itu ada di mana sekarang? Ada di mana Roh Kudus? Ayo, Roh Kudus ada di mana? Jawabannya adalah dia ada di dalam kita. Ya, di dalam. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu hinggap. Dan yang dihinggapi hanya beberapa orang saja yang berkenan. Tapi sekarang ini setelah zaman perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal di dalam. Ya, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, lalu Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga, Yesus mengirim Roh Kudus bagi kita. Amin. Wow, guys, Roh Kudus ada di dalam kita. Siapa Roh Kudus? Roh Allah loh. Jangan lupa. Ya, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, tinggal di dalam kita. Keren kan? Keren kan? Lalu guys, pertanyaan selanjutnya. Roh Kudus itu bisa keluar masuk enggak? Contoh-contoh. Kalau kita sedang melakukan dosa, kita tiba-tiba najis, dan Roh Kudus adalah Roh yang kudus, ya kan? Wah, dia nggak tahan nih, dia pergi meninggalkan kita. Nanti kalau kita kudus lagi, dia balik lagi gitu? Oh, enggak guys. Dia itu Roh yang setia. Katakan amin. Dikatakan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Guys, walaupun kamu melakukan dosa, sedang jatuh dalam dosa, sedang terpeleset jatuh dalam dosa, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Roh Kudus itu berduka, betul. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayatnya ngomong gini, guys. Sekalipun kita nggak setia, oh my God, dia itu setia, guys. Jadi, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan sengaja buat dosa. Amin. Nah, selanjutnya, guys. Kita akan bahas bagaimana sih hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Caranya gimana? Teknisnya gimana? Cara mainnya gimana? Kira-kira gitu ya. Nah, kita akan buka Alkitab. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Guys, dikatakan di sini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kata memimpin kita, memimpin kamu, memimpin saya. Itu gimana caranya? Gimana cara mainnya? Gimana cara kerjanya? Artinya apa sih memimpin? Ya. Nah, coba perhatikan ayat 13. Garis bawahi kata berkata-kata. Ya, 13 yang tengah ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya. Guys, lalu selanjutnya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
Sampai di situ aja. Guys, garis bawahi kata berkata-kata dan dikatakannya. Jadi guys, Roh Kudus bisa berkata-kata. Roh Kudus bisa mengatakan sesuatu. Amin. Kita sepakat dulu nih. Dah, itu ayatnya ngomong. Jadi Roh Kudus itu bisa berkata-kata. Dia bisa mengatakan sesuatu, guys. Roh Kudus bisa ngomong, pendeknya seperti itulah. Masa sih Roh Kudus bisa ngomong? Perasaan gue gak pernah dengar suara Roh Kudus apa-apa. Nah, ini beberapa contoh di Alkitab Perjanjian Baru bagaimana Roh Kudus berbicara. Ya, kita cepet aja. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata roh. Nah kan R-nya udah besar. Kata roh. Roh siapa? Roh Kudus ini. Kepada Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah guys, ini salah satu contoh. Roh Kudus dapat berkata. Yang kedua, Kisah Para Rasul 10 ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. R-nya huruf besar lagi. Berkatalah rohku. Wow, Roh Kudus bisa ngomong ternyata. Iya guys. Yang ngomong ini bukan saya, tapi firman Tuhan, Alkitab kita. Ketiga, contoh yang lain adalah Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Perhatikan ini. Berkatalah Roh Kudus. Titik 2. Khususkanlah Barabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Guys, sekali lagi berkatalah Roh Kudus. Oh my God, Roh Kudus bisa berkata-kata, men. KPR, yang keempat, KPR, Kisah Para Rasul maksudnya. 13 ayat 4 dikatakan, oleh karena disuruh Roh Kudus. Disuruh siapa? Roh Kudus. Oh, Roh Kudus bisa nyuruh. Barabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Guys, Roh Kudus bisa ngomong. Roh Kudus bisa berkata-kata. Roh Kudus bisa berbicara. Amin. Tapi guys, sangat disayangkan ada ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan atau Roh Kudus sudah tidak berbicara lagi kepada kita. Dia hanya berbicara melalui firman Tuhan. Cukup. Guys, sayang ya. Padahal saya percaya Tuhan yang disebut Bapa kita. Tuhan yang sebuah pribadi. Seorang pribadi lebih tepatnya. Dia pribadi itu suka berkomunikasi, betul. Dia pengen ngomong sesuatu. Amin. Apalagi dia disebut Bapak kita. Kita ini anaknya. Masa Bapak sama anak gak ngomongan? Ya. Padahal Tuhan mungkin pengen banyak ngomong sama kita. Berhubungan dekat dengan kita. Ngobrol dengan kita. Tapi ada ajaran yang tidak mempercayai itu. Tuhan sudah tidak ngomong lagi. Oh my God. Dan pengikutnya cukup banyak. Saya tidak mau menyinggung siapapun. Tapi yang saya percaya adalah Roh Kudus bisa bicara sama kita. Pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bahkan pengen ngomong banyak sama kita. Amin. Ya. Nah, selanjutnya guys, ada masalah lagi nih. Masalahnya apa? Masalah gini. Masalahnya, suaranya seperti apa? Benar gak? Kalau dia ngomong, gimana caranya? Apakah suaranya terdengar di telinga jasmani kita? Oh anakku, aku adalah Roh Kudus. Bisa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Roh Kudus melalui telinga jasmani atau disebut audible. Itu bisa nggak? Bisa. Beberapa orang ngalami, tapi jarang guys, jarang. Ya, jarang. Yang banyak adalah suara yang ada di dalam hati. Betul ya? Atau di dalam pikiran. Nah guys, kamu perlu tahu pikiran dan hati itu disebut sama di Alkitab loh. Pikiran dan hati. Ya, kita sebut aja hati ya. Seringkali Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita melalui roh kita guys. Nah kita perlu tahu. Sebab gini guys. Di hati ini seringkali ada beberapa jenis suara. Betul nggak?
Ya, ada berapa suara? Beberapa jenis. Apa aja? Yang pertama suara yang berbicara di hati ini, pertama suara Tuhan. Betul. Yang kedua suara setan. Dan yang ketiga suara siapa? Suara diri sendiri. Nah guys, kalau kita mau mendengar suara Roh Kudus, kita perlu bisa membedakan 3 suara ini. Ya, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya gimana? Yang pertama, ciri suara Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-13 tadi di Yohanes 16. Apa? Nah, ini. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi ciri yang pertama suara Tuhan adalah suaranya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nggak mungkin menyimpang, nggak mungkin melawan, nggak mungkin melanggar. Suaranya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Ya, Roh Allah itu roh dari Yesus sendiri, ya. Nah, jadi tidak mungkin berlawanan. Amin. Lalu kedua, ciri-ciri suara Tuhan adalah di ayat 14 dari Yohanes 16. Apa? Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi arahnya selalu mempermuliakan namanya Tuhan. Amin. Nah, itu 2 cirinya. Yang pertama, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, selalu memuliakan Tuhan arahnya. Lalu ciri suara setan, guys. Ciri suara setan. Nah, ini kebalikan dari suara Tuhan. Opositnya, lawannya. Yaitu melawan kebenaran firman Tuhan. Guys, habis ini kita akan tes suara. Saya percaya kita semua bisa membedakan mulai hari ini. Amin. Amin. Siap-siap ya. Selanjutnya, ciri kedua dari suara setan. Ya sama. Yaitu kebalikan dari suara Tuhan, yaitu kalau tadi mempermuliakan, sekarang mempermalukan. Ya, mempermalukan namanya Tuhan, menghina nama Tuhan. Kira-kira gitu. Terus yang ketiga, guys, ciri suara diri sendiri. Ciri suara di sini, ayo apa? Apa kira-kira salah satu ciri suara diri sendiri? Yaitu untuk keuntungan diri sendiri. Untuk apa? Egois diri sendiri. Lalu selanjutnya memuliakan diri sendiri. Bukan memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya sendiri. Keuntungan diri sendiri, egois, kemuliaan diri sendiri. Nah, kita sekarang tes ya. Tes. Saya percaya kamu pasti bisa membedakan suara ini, suara siapa. Contoh nih ada suara. Manusia itu kan memang dari daging. Lemah akan dosa. Ya, bohong dikit-dikit nggak apa-apa lah. Nah, guys, itu suara siapa? Bohong dikit-dikit bohong dikit-dikit nggak apa-apa. Itu suara siapa? Suara setan. Kenapa? Karena itu melanggar firman Tuhan. Kita mau ngomong apa? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari semuanya itu adalah berasal dari si jahat, si iblis. Nah, kita bisa deteksi ya. Tes kedua. Ada suara gini di hatimu, guys. Jangan mau diremehin. Jangan diam aja. Tunjukkan siapa diri kamu. Ini harga diri loh. Ayo guys, suara siapa guys? Suara siapa? Ya, suara diri sendiri. Karena untuk keuntungan diri sendiri, kemuliaan diri sendiri, tadi ada gengsi ya, ada harga diri ya, lalu untuk egois diri kita sendiri, itu suara di sini. Hati-hati guys, hati-hati. Nah, kita sudah mulai bisa membedakan ya. Selanjutnya yang ketiga, tes terakhir. Tes ya, kalau kita disakiti, hati kita sakit, ada orang yang nyakiti kita. Tiba-tiba ada suara guys, di hatimu ngomong gini, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Suara siapa? Suara siapa? Halo. Yes, itu suara Tuhan. Tuhan berkata, ampunilah orang yang nyakitin kamu, yang menganiaya kamu. Bahkan berkatilah. Nah,
Guys, ternyata tidak sulit ya dengar suara Roh Kudus. Amin. Kita juga ternyata tidak sulit membedakan suara setan kah, suara Roh Kudus kah, atau suara diri sendiri. Ternyata tidak sulit. Nah guys, dengar baik. Mulai hari ini, kamu, saya percaya, sudah bisa membedakan 3 suara yang ada dalam hati kita yang muncul. Deteksi guys, ciri-cirinya tadi. Ya. Nah, pertanyaannya gini guys. Apakah kamu mau mentaati suara Roh Kudus itu atau enggan? Wah, kamu langsung bilang, pasti ya. Sabar. Ya, saya akan bacakan ayat dulu ya. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah, yang mau dipimpin Roh Allah maksudnya, adalah anak Allah. Guys, kira-kira kalau Roh Kudus ngomong sesuatu sama kamu kira-kira mau nurut atau enggak? Mau taat atau enggak? Jangan cepet-cepet jawab. Kamu mau dituntun enggak? Dipimpin enggak? Kalau kamu menolak dipimpin, kamu bukan anak Allah. Anak siapa kalau bukan anak Allah? Anak setan, anak iblis. Ya, lawannya Allah. Ya. Dan guys, kadang-kadang, sorry to say, lebih sulit mentaati suara Roh Kudus daripada mendengar suara Roh Kudus. Saya ulang sebentar. Kadang lebih sulit mentaati suara Roh Kudus itu daripada mendengar suara Roh Kudus. Mendengar menurut saya gampang sekarang. Tapi mentaatinya gak gampang guys. Contoh. Beberapa waktu yang lalu, yang agak lama, saya pernah berselisih paham dengan anak muda di bawah saya umurnya. Dia mempermalukan saya. Mana Jimmy, saya mau gebukin. Gitu kira-kira. Itu di depan orang banyak. Waduh, jengkel. Saya emosi, saya malu. Saya pengen bela diri. Ya, saya pengen hajar anak itu. Ya. Sampai Tuhan, apakah itu hambaku, kata Tuhan. Waduh, apakah itu hambaku? Waduh, garuk-garuk kepala saya. Tuhan, saya malu Tuhan. Boleh nggak sekali saja saya hantam ini anak Tuhan. Tapi karena saya belajar untuk mentaati firman Tuhan. Ya, saya diam. Saya merasa harus menahan diri. Itu nggak gampang. Lalu di rumah saya doain dia. Tuhan, aku mengampuni dia. Saya sebutin namanya. Saya sebutin perlakuan jahatnya. Walaupun dia mempermalukan saya, menyakiti hati saya, Tuhan, saya mengampuni dia. Walau sulit. Sampai air mata saya turun. Saking bukan kesel. Jengkel. Aduh. Aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia sesuai dengan firman Tuhan. Aku memberkati dia. Saya berkati teman-teman semua. Saya berkati masa depannya. Saya berkati sekolahnya waktu dia masih sekolah. Masa depannya, keuangannya, sekolahnya, apapun saya berkati berlimpah-limpah. Jadi juga percaya Tuhan karena dia belum percaya Tuhan. Ya. Waduh, sulit teman-teman semua. Tapi saya terus maju. Saya mau taat firman Tuhan. Saya mau nurut firman Tuhan. Lalu beberapa minggu, saya terus doain setiap hari loh. Teman-teman. Iya, rasanya enak. Aduh, habis itu selesai, hati saya plong. Seperti ada yang lepas, saya sudah berhasil mengampuni. Ya, tiba-tiba saya dengar kabar dia masuk penjara. Dia masuk penjara. Pertanyaan saya guys, apakah saya senang atau saya sedih? Ayo. Kalau saya senang, berarti saya sudah mengampuni dia itu dengan bohong. Benar nggak? Hati saya sedih. Tuhan, kenapa dia masuk penjara? Bukankah saya memberkati dia? Bukan saya selalu mendoakan yang terbaik. Saya sudah mengampuni dia, Tuhan. Kau lihat hatiku. Hatiku benar-benar pengen dia lepas. Tuhan, kau tahu hatiku. Nah, tiba-tiba suara Tuhan menggema di hati saya. Dia bilang apa?
itu baru anakku. Aduh, senang banget saya. Tuhan, lepasin dia, lepasin dia. Malahan saya dengar kabar dia di dalam penjara buat kasus. Aduh, hukumannya diperberat. Saya terus datang Tuhan, Tuhan lepasin dia, kasihan dia, kasihan. Tapi Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ya udah, saya serahkan dia ke dalam tangan kasih Tuhan sajalah. Ya, tapi guys, intinya terkadang firman Tuhan yang kita dengar atau suara Roh Kudus yang kita dengar itu berat untuk kita lakukan. Tapi kita akan disebut anak Allah kalau kita mentaatinya. Katakan amin. Semua orang dipimpin Roh Allah, yang mau dipimpin Roh Allah, yang mau taat, yang mau nurut sama firman Tuhan, ya, sama suara Roh Kudus adalah anak Allah. Apakah kamu mau? Ketika Tuhan berbicara sama kamu, apakah engkau mau menurutinya? Satu kali anak didik saya, dalam saya mengajar di instansi di sebuah lembaga Kristen, dia bersaksi, Pak, saya itu waktu masuk sini, saya itu, waduh, malas Pak, capek, saya seperti ada rasa menyesal. Aduh, kenapa ini ada kegiatan ini, aduh malas banget sih, hidupnya seperti letih, ngapain saya di sini, saya nggak mau di sini, saya menyesal di sini, aduh, ya mengeluh kenapa kayak gini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada dia, teman-teman, di dalam hatinya. Roh Kudus bicara apa? Nah, lakukanlah ini untuk aku. Tiba-tiba dia seperti tersentak. Ya kan ada firman-Nya juga kan. Lakukanlah untuk aku. Perbuatlah ini semua bukan untuk kepada manusia tapi kepada Allah. Lalu dia tiba-tiba berubah. Oke Tuhan, kalau itu maumu. Dia langsung bersemangat melakukan yang bisa dia lakukan dengan sepenuh hati. Dia melakukannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidupmu teman-teman? Apakah Roh Kudus sesungguhnya sudah pernah bicara sama kamu? Dengan lembut. Ya, Roh Kudus itu gak pernah maksa. Gak pernah maksa. Dialah roh yang lembut. Roh kebenaran yang kudus. Roh kebenaran yang lembut sekali. Tapi pertanyaan besarnya, apakah engkau mentaatinya atau tidak? Ya, saya berdoa, saya berharap kamu mulai sekarang ini, kamu sudah bisa mendengar suara Roh Kudus. Ya, bisa membedakan 3 suara tadi. Suara setan, suara Tuhan, suara diri sendiri. Dan pertanyaannya, saya akan dukung kamu. Supaya kamu juga bisa melakukannya. Nurut. Maka berkat Tuhan yang besar itu disediakan bagi kamu. Ya. Ingat, saya pernah disuruh Tuhan. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku, Jim? Ya Tuhan. Dia tanya lagi, guys, apakah engkau mengasihi aku, Jim? Iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Dia tanya 3 kali, guys. Apakah engkau benar mengasihi aku? Aduh, saya mulai takut. Dan ternyata waktu itu saya punya tabungan 18 juta, guys. Saya elus-elus, saya sayang-sayang. Ini sepertinya memang kalau boleh jujur sudah mulai jadi berhala buat saya. Ya, ini buat masa depan saya, ini tabungan saya persiapkan. Tapi Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya, Jim? Ya Tuhan. Ambil uang tabungan itu. Bagikan kepada hamba-hambaku. Menurut kehendakku. Waduh. Berat. Itu tabungan saya dapatkan 18 juta itu dari keringat, dari penderitaan. Contohnya, saya waktu itu kuliah sama kerja. Saya sisihkan uang. Saya tabung. Saya berhemat luar biasa. Kalau makan ngirit luar biasa. Nasi sayur air putih, nasi sayur air putih. Teman-teman saya ke mall, ngopi yang mahal-mahal. Saya cuma di kos-kosan. Saya nahan. Saya hemat. Tiba-tiba, apakah kau mengasihi aku, Jim? Lemes saya. Tapi saya belajar taat. Kau mengasihi aku, ambil uang 18 juta, bagikan ke orang-orang yang aku perintahkan. Saya seperti orang kaya, guys. Pak Pendeta, ini ada berkat dari Tuhan, 2 juta. Wah, dia senang. Terima kasih, Pak Jimmy. Ini adalah doa kami dijawab oleh Pak Jim. Oh, haleluya. Dia nangis bahagia, guys. Dan saya nangis menderita.
Dan Tuhan kasih tahu dengan jelas siapa orang. Jim, kasih pendeta ini 2 juta, kasih pendeta ini 2 juta, kasih orang ini segini, segini, segini. Pembangunan gereja segini. Saya kasih ke orang kaya, ini ada berkat Pak Pendeta, ini ada berkat Pak. Waduh, rasanya enak teman-teman. Ya itu uang kesayangan. Tapi setelah 15 juta habis, Tuhan masih 3 juta kasih siapa? Tuhan bilang apa? Cukup. Wah, cukup ya, tinggal 3 juta nih. Ya udah. Hari-hari itu saya belajar untuk taat apapun yang Tuhan perintahkan. Saya mendengar suara Roh Kudus, saya melakukannya. Guys, tanpa saya duga, tanpa saya harapkan, ya, beberapa minggu setelah itu, orang tua saya kasih uang. Jim, ini buat masa depan kamu, saya kasih uang untuk modal persiapan masa depan. Karena saya nabungnya untuk masa depan, betul? 60 juta. Tuhan minta 15, ternyata Tuhan ganti 60, 4 kali lipat. Saya nggak pernah mengharapkan, saya nggak pernah mengangan-angankan, enggak. Waktu itu saya nabur sesuai dengan firman Tuhan, saya cuma taat. Mau nuai nggak nuai itu urusan Tuhan, amin. Kadang-kadang saya menyayangkan hamba Tuhan, kamu kalau ngasih 1 juta, kamu bisa nuai 10 juta, bisa nuai bahkan 100 juta. Nanti hatinya nggak tulus, guys. Benar nggak? Taat aja. Menuai nggak menuai itu urusannya tuh. Dan berita baiknya adalah Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah berhutang. Katakan amin. Udah kalau nabur buat Tuhan, tulus aja. Taat aja. Nurut aja suara Tuhan. Nah, guys, kira-kira gitu ya. Makna, arti dari hidup dipimpin oleh Roh. Saya berdoa, saya berharap hidup kamu mulai hari ini benar-benar dipimpin oleh Roh. Ya, kamu bisa mendengar pimpinan tuntunannya dan kamu diberi kekuatan untuk mampu melakukannya. Amin. Yuk kita berdoa sebentar. Bapak hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini Tuhan. Biar hari ini, mulai hari ini ya Tuhan, mereka memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Mereka mulai hari ini bisa membedakan 3 suara yang ada dalam hati mereka yang seringkali muncul. Suara Tuhan kah, suara setan kah, atau suara diri sendiri. Dan ketika Tuhan berbicara kepada mereka, ketika Roh Kudus mengatakan sesuatu kepada mereka, berkata-kata kepada mereka, oh Tuhan, beri mereka kekuatan juga untuk melakukannya. Supaya mereka tidak berdosa. Dan supaya mereka disebut anak Allah ketika mereka mau dipimpin taat akan suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Beserahkan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terus mereka bertumbuh dalam Tuhan. Lindungi, jagai mereka, berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Guys, semoga ini bisa menjadi berkat. Dan guys, kadang saya pengen tahu kamu tuh dari mana. Saya senang banget loh beberapa video yang kasih keterangan. Kak Jim, Pastor Jimmy, saya dari Kupang, saya dari Ambon, saya dari Irian, wah saya dari Bogor, wah ada yang dari Eropa, wah saya senang banget. Boleh tulis kamu dari mana? Siapa tahu saya bisa ke kota kamu suatu hari nanti ya. Saya senang banget. Ya bye semuanya, semoga ini bisa menjadi berkat. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu rasa perlu untuk mendengar firman Tuhan ini. God bless you.